Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ahli nafilah Ustaz Bahrian Syah, Ustaz Bahrian, dan juga kepada Kiai Supardi selaku tokoh agama di kampung kita ini. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya muliakan hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita ditakdirkan, pada malam hari ini kita dikehendaki oleh Allah duduk bersama-sama di dalam satu majelis yang sangat mulia, tempat yang paling mulia di atas bumi ini adalah majelis ilmu, majelis yang disampaikan ilmu-ilmunya Allah dan juga ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam satu majelis ini menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang duduk di dalam satu majelis itu diangkat derajatnya oleh Allah, karena orang yang menuntut ilmu duduk di dalam satu majelis, maka mereka itu termasuk orang yang mewarisi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini tidak mewarisi harta, Nabi tidak mewarisi duit, tidak mewarisi dolar, tapi Nabi mewarisi umatnya yaitu dengan ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering-sering duduk di dalam satu majelis, yaitu duduk di dalam satu majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya sampai yaumil kiamat. Mudah-mudahan sholawat yang kita sampaikan kepada beliau, kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan hidup kita di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah
hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu hari Nabi bersabda, maka di dalam sabdanya kata Nabi, ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Jadi pada suatu saat, pada suatu waktu Nabi bersabda kepada para sahabatnya, kata Nabi, ad-dunya mal'unun, dunia itu terlaknat, dunia itu dikutuk, terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'unatun ma fiha, dan terlaknat juga yang ada di dalam dunia ini. Jadi semuanya terkutuklah, dunianya terkutuk, bahkan yang ada di dalam pun juga terkutuk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka yang tidak terkutuk? Yang pertama, indah. Jadi kata Nabi, indah dzikrullah. Jadi orang yang lepas daripada kutukan Allah, orang yang lepas daripada laknatnya Allah, satu adalah orang yang selalu dzikrullah, orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, Ibu sering duduk di dalam satu majlis, dan orang yang selalu lisannya basah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut salah satu orang yang lepas daripada laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang selalu mengucapkan kalimat tasbih. Jadi banyak orang yang mengucapkan istighfar, orang yang selalu beristighfar, meminta ampun kita kepada Allah. Karena manusia ini, yang namanya insan ini sifatnya lupa, sedikit aja lupa. Kemudian ada urusan baru juga lupa. Makanya disebut dengan insan. Insan itu pelupa. Karena insan ini lupa, karena insan ini enggak lepas daripada khilaf dan lupa, maka di situ diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk beristighfar, meminta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang beristighfar itu akan lepas daripada laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pian ini ingin nyaman hidupnya aja, kuncinya satu ya. Pertama, apalagi saat ini, zaman waktu akhir zaman seperti ini, amalan yang paling baik salah satunya adalah banyak mengucapkan istighfar, dan juga salah satunya banyak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kalian ingin nyaman hidupnya, banyak istighfar. Kalau kalian ingin hidupnya lepas daripada kesengsaraan, kesedihan atau kedukaan di dunia ini, yaitu banyak mengucapkan istighfar. Karena Nabi pernah bersabda, orang yang laziman istighfar, man laziman istighfar, siapa yang melazimkan, yang mengistiqomahkan. Ini mengistiqomahkan. Jadi orang yang melazimkan ini bukan hari ini istighfar, kemudian 1 bulan baru istighfar lagi. Itu bukan melazimkan namanya. Artinya bukan mengistiqomahkan. Tapi ini orang yang mengistiqomahkan, orang yang selalu melazimkan mengucapkan istighfar. Ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Allah itu akan memberikan jalan keluarnya daripada lainnya, tapi dia banyak mengucapkan istighfar, maka dia itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istighfar, karena obatnya satu saja, banyak istighfar. Kemudian yang kedua itu orang yang mengucapkan istighfar min kulli hammin faraja. Jadi kalau pian sedih, ada perkara, ada sesuatu cobaan,
Itu banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kesedihan itu hilang dan diganti oleh Allah menjadi kegembiraan. Pokoknya kalau pian amalkan tuh ya apa, badan kita tuh rasa ringan, urusan itu semuanya mudah aja. Kenapa? Ada istighfar, banyak istighfar. Jadi istighfar ini artinya kembali kita kepada Allah dan membersihkan hati kita, dan juga supaya kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melazimkan istighfar wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudianlah kalau pokoknya kalau membuktikan dari istighfar ya berapa, sehari 100 kali gak barang, 100 kali gak apa-apa, atau habis sembahyang baca istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih 100 ya, itu paling hanya 2-3 menit itu, untuk semenitnya gitu, untuk hanya 100 astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Itu luar biasa kalau kita mengistiqomahkan. Yang pertama, jalan keluarnya itu pasti ada, kesempitan ada jalan keluarnya. Kalau kita dalam keadaan sedih diberikan kegembiraan, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Coba biarlah Imam Ahmad, sedikit balik cerita. Imam Ahmad, dan Imam Ahmad. Imam Ahmad ini seorang ulama besar, tersohor, masyhur. Ini Imam Ahmad ini seorang ulama yang besar, terkenal ke pelosok-pelosok penduduk, pelosok-pelosok kampung, terkenal. Namanya Imam Ahmad, ilmunya luar biasa. Pada suatu saat Imam Ahmad ini hatinya terdetik. Kan bisa juga hati pian yang bisa terdetik, kepingin jalan-jalan, kan bisa jalan dalam hati kita, kepingin jalan-jalan. Imam Ahmad kepingin jalan, pokoknya kenapa hati ini kepingin jalan-jalan ya? Ibarat kita ini selalu belajar, kemudian kepingin jalan-jalan ke ujung bandaran atau ingin keliling kampung, kepingin, gitulah. Akhirnya karena terbesit di dalam hati kepingin ingin jalan-jalan, akhirnya Imam Ahmad ini jalan-jalan. Jalan menyusuri kampung-kampung, akhirnya sampai ke masjid. Anggaplah masjid atau Langgar Nurul Huda ini. Sampai malam, kemudian sampai maghrib. Ketika sampai maghrib, kemudian Imam Ahmad ini istirahat. Kemudian sembahyang di masjid itu karena alang-alang sampai Isya. Kemudian ketika sampai Isya, karena sudah malam, akhirnya Imam Ahmad itu ingin menginap di masjid, paling tidak bermalam dan sekaligus beriktikaf, yaitu di masjid itu. Tapi yang namanya masjid kan ada kaumnya, nah, ada kaumnya orang, marbotnya itu kan ada. Ketika Imam Ahmad ingin menginap di masjid itu, kemudian marbot, pulang, kamu tidak boleh tidur di masjid ini, terus keluar, ya, nggak boleh tidur di masjid. Seandainya marbot masjid itu tahu bahwa dia itu adalah Imam Ahmad, tidak mungkin dia itu mengusir. Kenapa? Karena Imam Ahmad ini tersohor, terkenal dengan keilmuannya. Imam Ahmad bin Hanbal, jadi tersohor keilmuannya. Tapi orang Bahari itu kan nggak ada HP, ya, nggak ada streaming, nggak ada WA. Jadi kan ketahuan dia itu hanya tahu dengan ngarannya aja Imam Ahmad. Kalau orangnya nggak tahu seperti apa orangnya nggak tahu. Tapi kalau sekarang kan cepat. Seandainya Ustadz Abdul Somad langsung ketahuan. Di HP ada, gambarnya ada. Ibarat Ustadz Abdul Somad datang ke semudah ini, langsung tahu. Kenapa? Karena gambarnya ada. Tapi Imam Ahmad ini nggak diketahui, hanya masyhur. Namanya ini masyhur, tersohor. Akhirnya diusir, keluar hai Tuhan, tidak boleh touring, yaitu di mana? Di masjid ini. Akhirnya tidur di emperan. Ketika emperan juga diusir oleh marbot masjidnya, nggak boleh hai Tuhan, tetap diusir yaitu oleh marbot masjid tadi. Akhirnya apa? Mau tidak mau Imam Ahmad keluar daripada masjid, dan di saat dia berjalan, dia bertemu dengan seseorang pedagang roti, dan dia menawarkan kepada Imam Ahmad, wahai Tuan, kalau begitu ayolah kita bermalam menginap di rumah saya.
Jadi tukang roti nih, tukang pengendara roti. Akhirnya apa? Tukang roti ini tukang yang baik. Akhirnya diajak Imam Ahmad ini ke rumahnya. Setelah dibawa ke rumahnya, Imam Ahmad ini memperhatikan tukang roti ini. Jadi di rumahnya dilihat, diperhatikan. Setiap tukang roti ini ma'adon, yaitu ingin membuat rotinya, adonan daripada rotinya, apa yang diucapkan oleh tukang roti tadi. Ternyata setiap dia membuat adonan roti tersebut, dia mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Jadi Imam Ahmad ini bukan kada tahu, tapi Imam Ahmad ini coba ingin bertanya, wahai Tuhan, kenapa sih kamu ini setiap membuat adonan roti, kamu itu mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wahai Tuhan, kamu tidak tahu ya, setiap saya mengucapkan istighfar, tidak ada satu hajat pun yang aku minta kepada Allah yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, tukang roti ini sudah merasakan, setiap aku minta kepada Allah, semua hajat-hajatku tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat dengan istighfar. Hanya satu, hai Tuhan, yang belum dikabulkan oleh Allah. Jadi kejadian ini, tukang roti hanya satu saja yang belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Saya meminta kepada Allah sebelum akhir hayatku ini, saya ingin bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad. Bayangkan, ingin bertemu dengan ulama besar Imam Ahmad. Dia kan tahu orangnya kan seperti apa, kan tahu. Hanya kepingin aja ketemu dengan Imam Ahmad. Ketika mendengar hal yang semacam ini, oh, ternyata ini yang membuat aku ingin jalan. Ternyata istighfarnya tukang roti ini, ketika aku ingin menginap di masjid kemudian diusir, ternyata ingin dipertemukan oleh Allah dengan Imam Ahmad. Ini apa? Kekuatan orang yang selalu melazimkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak ini ya banyak istighfar. Nabi aja dalam sehari semalam itu 100. Bahkan dalam riwayat lain itu sab'ina marrah, yaitu sampai 70 kali. Tapi kalau kita sering memperbanyak istighfar, itu luar biasa. Kenapa? Istighfar ini artinya mensucikan diri kita, hati kita. Orang yang suci itu adalah yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kalau kita ingin suci, banyak istighfar, banyak bertobat kita kepada Allah. Kalau sudah suci, otomatis Allah itu akan mencintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kan sudah Allah cinta, semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai hamba banyak kita beristighfar. Kenapa? Karena kekuatan luar biasa. Ini masalah istighfar dulu, para artinya hebatnya daripada orang istighfar. Bahkan pernah seseorang kita ini biasanya kalau pengusahanya bangkrut, biasanya suannya kemana? Suannya kepada kiai, kepada orang yang soleh. Kalau tukang kebun, oh kenapa selama aku berkebun sering rugi terus? Biasanya suannya itu yaitu kepada orang soleh, yaitu kepada kiai. Juga pernah ada seseorang yang mengarungi rumah tangga belasan tahun tidak mempunyai momongan, tidak mempunyai anak. Akhirnya apa? Akhirnya dia suan ke kiai, kepada orang soleh, mungkin ada solusinya. Jadi jangan ke dukun, Pak. Jangan ke dukun, ke kiai. Akhirnya yang pengusaha tadi datang kepada kiai, wah kiai, aku ini usahanya hancur, bangkrut dan sebagainya, gitulah. Artinya dia menceritakan yaitu kebangkrutannya. Apa yang diucapkan oleh kiai? Fa'alaika bikathratil istighfar. Hendaklah kalian banyak mengucapkan istighfar. Kamu banyak mengucapkan istighfar aja. Itu yang difatwakan oleh kiai ini kepada orang tadi, banyak istighfar aja. Akhirnya boleh yang penguasa tadi.
Kemudian yang tukang kebun juga mengajak bahagia itu kebun sering rugi, bahkan banyak kematian itu. Baik. Apa katanya? Apa alaika bikathratil istighfar. Hendaklah kamu banyak mengucapkan istighfar. Akhirnya setelah dikatakan itu hanya boleh lagi mengamalkan itu. Kemudian ya orang yang berumah tangga belasan tahun tidak mempunyai anak. Akhirnya dia kata Kiai fa'alaika bikathratil istighfar. Hendaklah kamu banyak mengucapkan istighfar. Hanya selama boleh pulang mulai akhirnya mereka masing-masing itu mengamalkan, memperbanyak mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Akhirnya apa? Dengan kekuatan kedahsyatan orang yang mengucapkan istighfar, yang pengusaha tadi bangkit kembali dan dia menjadi orang yang kaya raya. Berkata apa? Istighfar. Akhirnya apalagi sampai alhamdulillah Kiai, sekarang saya usaha saya sudah naik dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dengan istighfar. Kemudian yang tukang kebun datang dengan alhamdulillah Kiai, kebunku subur semua dan mendapatkan keuntungan dan diberikan oleh Allah berkat beristighfar. Ini hebatnya orang beristighfar. Hebatnya orang yang beristighfar. Kemudian yang mengarungi rumah tangga belasan tahun tidak mempunyai momongan, tidak mempunyai anak, akhirnya datang sama dia, alhamdulillah Kiai, sekarang saya sudah mendapatkan keturunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat istighfar. Makanya orang yang beriman sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan pernah pengoler. Tahu pengoler? Bahasa kita pengoler namanya kan? Artinya kita ini pengoler karena mengucapkan istighfar itu pengoler ya. Makanya banyak astagfirullah, luar biasa. Makanya kalau sudah pian membuktikan rasa suntuk gitu nah, punya perkara-perkara yang sekiranya nggak ada lagi yang bisa menyelesaikan, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat dan situ banyak istighfar. Kemudian dalam istighfarnya itu diingat dosa-dosa yang lalu, banyak istighfar. Insya Allah permasalahannya, perkara-perkara yang klik itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi kalau sudah kata Nabi itu, Nabi nggak mungkin mengeramput. Nabi itu tidak akan bisa berbohong. Itu Nabi, sifat daripada Nabi siddiqin. Dia tidak akan bersombong, tidak akan berbohong. Kalau kata orang yang banyak istighfar pasti akan diberikan jalan keluar. Orang yang banyak istighfar pasti, yaitu kesengsaraannya dan juga kesedihannya akan dihilangkan oleh Allah menjadi kegembiraan. Dan orang yang banyak istighfar pasti itu akan diberikan rezeki oleh Allah bighairi hisab, yaitu tanpa disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Ini pentingnya kita banyak istighfar, mengucapkan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran pada minggu-minggu yang lalu atau sebelum daripada puasa, kita telah membicarakan yang berkenaan dengan arkanus sholat, yaitu rukun sholat. Jadi kita bedah ya satu rukun aja, karena kemarin satu rukun yang masalah niat sudah kita bedah. Kemudian rukun masalah al-qiyam berdiri kita sudah bedah. Dan sekarang kita sampai kepada rukun yang ketiga yang disebut dengan takbiratul ihram. Jadi semuanya sudah tahu takbiratul ihram itu. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Gitu lah. Kenapa bisa dikatakan takbiratul ihram? Jadi saat ini kita bedah aja takbiratul ihram satu rukun aja. Takbiratul ihram ini kalau secara bahasa takbir yang mengharamkan, gitu. Takbir yang mengharamkan itu namanya takbiratul ihram. Sama dengan orang yang ihram haji kan, itu diharamkan. Jadi ketika orang takbiratul ihram ini termasuk daripada rukun Islam, rukun sholat, artinya wajib. Maka orang yang sholat dia tidak bertakbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah.
Jadi takbiratul ihram ini disebut dengan rukun qauli. Tahu rukun qauli? Artinya rukun yang dibaca. Rukun yang dibaca, yang ada hurufnya. Jadi jangan ketika pian takbiratul ihram itu dibaca dalam hati, tidak sah. Oke, Bapak Jati. Enggak ada. Jadi yang namanya takbiratul ihram harus Allah. Jadi harus kelihatan hurufnya, lafadznya kedengaran. Jadi kalau pian mengucapkan Allahu Akbar, minimal kedengaran di telinga. Jadi ke telinga kita sendiri, dia harus kedengaran. Itu disebut dengan rukun qauli. Artinya rukun yang dibaca dan didengarkan. Itu namanya rukun qauli ya. Kan dalam sholat itu ada rukun qalbi. Rukun qalbi ini artinya hati. Rukun qalbi itu satu yang disebut dengan niat. Kalau niat, jadi niat itu dalam hati ya. Sudah kita bedah yaitu yang kemarin, niat itu artinya dalam hati. Adapun ketika orang mengucapkan usolli, fardhul maghribi, gitu ya, itu artinya sunnah. Artinya sunnah, kenapa berkaitan orang yang mengucapkan lafaz usolli itu adalah membantu di hati. Kenapa? Karena an-niyatu mahalluha fil qalbi. Kata Imam Syafi'i gitu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi kalau dalam hati, kalau orang niat itu di dalam hati. Ketika Allahu Akbar, serempak ketika kita takbiratul yaitu ketika kita takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini harus kedengaran. Jadi pian harus hati-hati lah. Lafadznya harus benar, hurufnya juga harus benar. Jadi kalau pian Allahu Akbar, gitu lah. Jadi harus jelas gitu lah. Jangan Allahu Akbar. Ya bisa jangan Allahu Akbar. Jadi kuat ngeranya nih. Jadi kuat ya nah. Jadi harus jelas Allahu Akbar. Akbarnya jangan panjang. Allah, saking khusyuknya nih bisa juga kadang-kadang Allahu Akbar. Ada jalan seperti itu salah. Jadi yang namanya akbar itu bukan maha besar lagi. Bahkan itu bisa dikatakan nama setan, nama jin ketika akbarnya itu panjang. Allah, makanya harus hati-hati. Ini bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini kalau sudah lepas satu huruf itu sudah merubah maknanya. Contoh, kolbun dengan kalbun. Ayo ya. Kolbun artinya hati kan? Kolbun. Tapi kalau pian baca kalbun itu menjadi anjing. Ayo ya, ayo. Ya harus hati-hati. Akobnya dengan kapnya ya yang berubah. Akob dengan kap ya berubah. Maka di sini pentingnya kita belajar Al-Quran makharijul huruf. Jadi makharijul hurufnya itu diperbaiki bagi ustaz, anak-anaknya itu makharijul hurufnya yang penting makharijul hurufnya dulu. Anak-anak itu makharijul hurufnya dulu. Kalau masalah lagu belakangan aja dulu. Yang penting makharijul hurufnya dulu. Ini anak-anak belum tahu makharijul huruf, tajwidnya juga masih belum sempurna, diajarkan dengan lagu. Akhirnya apa? Ketika membaca Al-Quran, dia tidak tahu tajwidnya dan juga tidak tahu makharijul hurufnya. Akhirnya yang dibaca itu salah. Nah, ini jadi makharijul hurufnya lupa ditekankan sama anak-anak, panjang pendeknya dan sebagainya. Ini penting, yaitu makharijul huruf. Jadi takbir ini takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kenapa disebut dengan takbir mengharamkan? Ini adalah, jadi ibarat pian nira ingin sholat belum takbir. Jadi kemudian sebelum takbir pian itu nyanyi sholatullah salamullah. Boleh kan? Boleh, masih boleh. Jadi apa? Selama kita masih sebelum takbir. Atau kita usolli fardhul maghribi. Boleh kan? Boleh, bahkan disunahkan. Kenapa? Karena dia mendukung, karena kaitannya dengan yaitu dengan niat. Ini kan ada seorang usolli bid'ah. Ini kan belajar di YouTube-nya. Ini lah. Nah,
banyak kalau sekarang ini, makanya kita harus belajar. Jadi usolli ini artinya menguatkan supaya hati kita ini benar-benar fokus, khusyuk ketika kita niat, fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu Akbar ini disebut dengan takbiratul ihram oleh para alim ulama itu supaya membedakan dengan takbiratul intiqal. Yang gitu lah. Intiqal sebenarnya takbir aja takbirnya sama aja. Kenapa dia takbiratul ihram? Selama belum kita takbiratul ihram boleh. Ibaratkan kita ini sebelum sholat nyanyi perjuangan boleh, jangan apa-apa. Nah, tapi kalau sudah Allahu Akbar perjuangan batal, tidak boleh. Kenapa? Karena sudah diharamkan. Makanya takbiratul ihram itu kalau sudah takbir itu kada boleh lagi berkata-kata, kada boleh, kan gitu. Nyanyi-nyanyian juga kada boleh. Kenapa? Sudah diharamkan. Makanya disebutkan takbiratul ihram itu as-salatu muftatahatun bitakbir. Jadi bukan dengan takbir, dan disitu juga serentak dengan dengannya. Itu takbiratul ihram. Jadi kalau orang sembahyang belum takbiratul ihram tidak apa-apa. Contoh supaya hati kita fokus nih kan, para ulama menyuruh kita sebelum sholat kita membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sunnah kita membaca An-Nas. Kenapa? Supaya hati kita ini khusyuk dan supaya kita lepas daripada gangguan jin dan setan. Ya, jangan kira jin setan itu banyaknya itu di pasar ya. Di masjid juga banyak. Di masjid malah justru banyak. Bahkan bisa juga rajanya iblisnya. Iblis mau kemana kamu setan? Saya mau ke pasar. Bukan usah pasar biarpun tadi sedang mungkin sudah masuk, termasuk apa? Sudah termasuk pengikut kita. Kebanyakan gitu nah. Tapi kamu ke masjid. Kenapa? Karena di masjid ini kita ganggu. Coba orang yang sholat ini kadang-kadang kehilangan duit 50.000. Ya cari mana duit 50.000 nih? Angsuran nukar bensin kemana? Dicari di atas lemari tidak, dicari di dompet juga tidak. Tapi limbah dia sembahyang sholat Allahu Akbar oh iya mungkin yang 50.000 ini ada di bawah bantal. Ini dicari terus di dalam sholatnya. Nah, itu termasuk gangguan daripada jin dan setan. Masa sholatnya tuh sholat mencari duit ya. Mulai dari takbir pertama sampai salam yang dicari itu duit. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, duit itu berada di bawah tilam. Dicari ternyata emang ada. Nah ini malah. Jadi jangan bukan ilham itu. Bukan ilham, artinya bukan mukjizat, bukan karomah yang diberikan oleh Allah, tapi itu adalah perbuatan setan supaya ketika kita sholat tidak khusyuk. Makanya sebelum takbiratul ihram aja Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas atau ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi wa tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bisa gitu kan? Atau berdoa ya Allah anugerahkan kepadaku kekhusyuan seperti engkau memberikan kekhusyuan kepada orang-orang yang soleh. Sebelum kita mengucapkan takbiratul yaitu takbiratul ihram. Jadi boleh artinya orang yang sudah takbiratul ihram takbir yang diharamkan itu maksudnya. Jadi takbir yang sudah diharamkan nyanyi kada boleh, garuk-garuk kada boleh. Jadi maksudnya garuk-garuk yang gini mana? Nah, kalau pian sembahyang garuk kayak gini batal. Itu kalau menurut daripada Imam Syafi'i 3 kali gerakan aja sudah batal. Jadi pian kalau pian itu gatal kemudian menggaruk gini sampai 3 kali itu batal. Terus caranya gimana? Caranya gini. Caranya pian gatalnya di sini lah atau di sini gatalnya. Jadi garuknya jangan kayak gini. Kalau sudah 3 kali gerakan itu sudah batal. Kenapa? Karena
yaitu badan yang besar, bagian tubuh yang besar, ini kan teman-teman, itu gerakan yang besar. Kalau gerakan yang besar itu 3 kali itu sudah membatalkan. Caranya bagaimana? Jadi taruh sini dulu, kemudian ini kan satu jarinya, ini. Jadi ibarat pian 100 kali kan Bapak, kita kan Bapak kali ini kan Bapak, nah ini kita membatalkan walaupun lebih daripada 3 kali. Kenapa? Karena ini gerakan kecil. Tapi kalau pian ini, gini batal. Jadi ada tekniknya. Jadi tekniknya salah satunya, ibarat kena sini gatal, yang penting jari ini yang berjalan. Tapi kalau semuanya itu batal. Ini, jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu adalah mengharamkan. Seperti apa? Orang yang naik haji, orang yang umroh, kalau sudah niat ihram, itu kan kada boleh lagi kita pakai peci, kemudian pakai pakaian yang jahit-jahitan. Kalau pakai pakaian jahit-jahitan, akhirnya didenda bisa menyembelih kambing. Denda kan? Bisa menyembelih kambing. Karena apa? Karena sudah niat yaitu niat ihram. Jadi udah jauh kada boleh lagi. Artinya sudah diharamkan, sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbiratul ihram yang perlu kita perhatikan ketika kita mengangkat tangan Allah. Jadi telapak ini juga enggak terlalu rendah dan juga enggak terlalu rapat, sedang, ya. Maka telapak tangan ini menghadapnya ke kiblat. Nah, di sini kan Allah, inilah ke kiblatnya. Kemudian jari jempolnya ini di bawah, yaitu di bawah telinga, pas menghadap ke sini, nah. Jadi menghadap. Jadi ini artinya kita pasrah. Nah, jadi kita pasrah karena kita pasrah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang kata Allah. Nah, jadi kesini jangan kayak gini. Coba nih. Kalau kayak gini namanya sendeng. Artinya silat ngarannya nih. Masa dia ingin menyilati Tuhannya? Ya kan? Nah, kayak gini kamu silat mau ada ini Allah. Ini akibat orang yang tidak belajar. Ya kan? Akibat tidak belajar, tidak duduk di dalam satu majelis. Jadi gini Pak, artinya coba ya, angkat tangan. Katanya kan pasrah sudah. Jadi kalau angkat tangan, pasrah angkat tangan artinya dia sudah menyerah. Kita serahkan semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan semuanya, kita esahkan ya semuanya kepada Allah. Pasrah semuanya. Matinya, hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya orang yang sholat. Jadi perhatikan ketika kita mengangkat tangan takbiratul yaitu takbiratul ihram. Ini yang artinya yang sempurna sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dalam keadaan yaitu dalam keadaan sholat. Jadi orang sholat ini harus berguru. Jangan asal-asalan. Kalau tidak berguru tidak bisa. Jadi harus berguru. Kenapa? Para sahabat melihat Nabi sholatnya. Kemudian para tabi'in melihat juga para sahabat. Tabi'in juga melihat. Kenapa? Di situ artinya sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melalui guru kita belajar sholatnya gimana. Jadi panduannya ini. Allah. Jadi sini mana? Jadi ke kiblat, artinya gitu. Pasrah kita semuanya kepada Allah. Kemudian takbiratul ihram ini ada 3 tingkatan. Ya, dengan supaya pian ini tahu jangan sudah tahu. Dalam takbiratul ihram itu gerakannya. Ketika kita Allahu Akbar, ini yang lebih utama atau pahalanya yang lebih besar. Itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Di mana akbarnya?
ketika Allahu Akbar. Jadi ketika di sini Allahu Akbar lepas ini kan. Akbarnya di sini. Ini tingkatnya lebih tinggi, pahalanya lebih besar. Allahu Akbar. Baru kita ini yang pertama. Supaya tahu nih lah. Jadi artinya ada tiga. Artinya ada tiga. Jadi mengangkat tangan Allahu Akbarnya, akbarnya di sini. Allahu Akbar. Nah, ini yang pertama dah. Baru kita baru bersedekah. Nah, ini yang pertama. Allah, akbarnya di atas lah. Akbarnya di atas. Allahu Akbar. Baru menaruhkan kedua tangan, yaitu di bawah dada dan juga di atas pusat. Jadi kita menaruh itu di bawah dada, di atas pusat. Walaupun ada juga orang yang mengatakan salah memahami ala sodri. Kalau ala sodri kan di sini orang. Kalau secara bahasa maknanya itu. Tapi kalau kebanyakan hadis itu di bawah, yaitu di bawah dada. Walaupun ada sebagian hadis maknanya di ala sodri di sini. Tapi kebanyakan hadis itu di bawah dada, di atas yaitu di atas pusat. Kemudian ketika kita menaruhnya tangan benar. Jadi artinya kalau kata Imam Al-Bajuri itu maksudnya gitu nih. Nah. Jadi genggaman tangan yang kanan ini seperti menggenggam gimana? Di sini kan kolbun. Kolbun di mana? Di bawah sini loh, di bawah apa nih? Susur lah. Jadi kan kolbun di sini loh. Kolbun ini jantung. Kalau hati kan liver, lah. Jadi jantungnya di sini. Jadi supaya fokus kita hati kita ini fokus itu hanya kepada Allah SWT. Dijaga hati menjaga ngarannya. Makanya di sini kan jangan kayak gini. Ini kan banyak ada salah pengertian itu gini. Salah memiring ini ada orang itu salah paham orang itu. Yang miring kayak gini kan ada juga kayak gini. Jadi cukup kayak gini tapi ini tetap di sini kan. Jadi telapak tangan ini pas dengan jantung. Pas yaitu dengan jantung yang tadi al-qalbun tadi pas. Ini artinya menjaga hati, yaitu supaya hati tidak kemana-mana. Ini hati kemana-mana kan, misalnya di kemana sini kemana itu repotnya dengan makanya ini supaya kita yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Jadi orang sungguh beruntung orang yang beriman yang khusyuk dalam sholat, Ini penting Pak. Jadi Allahu Akbar yang pertama yaitu dengan akbarnya di sini. Kemudian cara menaruhnya di sini jantung. Makanya kalau pian jantung di sini kalau pian guring tedung mun asare kalau tidur itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miring ke kanan, ya kan? Jadi badannya miring ke kanan sini. Kenapa? Ini demi kesehatan. Dan Nabi itu sudah tahu ini sehat kesehatan. Kalau kita tidurnya miring ke kanan, maka itu akan fresh. Pian kalau guring itu nyaman, enak, tenang, fresh. Artinya sempurna, istirahatnya itu sempurna. Tapi kalau pian guringnya ke kiri, itu kan di sini jantung tertindih jantung tuh. Sini tertindih, jantung tertindih. Itu bisa berpenyakitan nanti sering. Kenapa? Karena tidurnya ini. Cuma kalau sudah tidur karena nyaman, walaupun tidur tapi malah lesu, susah. Kenapa? Karena jantungnya itu tertindih. Jadi yang namanya jantung istirahat kita istirahat lagi. Kenapa tertindih? Ayo, Nabi yang berapa tahun dahulu, 14 abad yang lalu tidak ada. Artinya ilmu teknologi kan tidak. Nabi sudah mengetahui. Artinya kesehatan. Makanya dia merah disunahkan kalau guringnya gimana? Guringnya miring ke kanan. Kalau bisa menghadap juga ke kiblat. Jadi ibarat ini ranjang di sini kan menghadap ke sana misalkan. Tapi kalau sudah ranjang arah kawah ya orangnya yang hitungannya yang sekiranya menghadap kiblat kan gitu artinya sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia ini apalagi guringnya tengkurap. Ada yang guring tengkurap. Kalau guringnya tengkurap itu kata Nabi guringnya setan.
Begini saja karena nyaman pulang banyak bersenam sini tertindih atau jantungnya tertindih, kalbunya tertindih. Makanya kalau kita ingin sehat, ikuti Nabi. Sehat awak kita. Tidur, cara tidurnya Nabi kayak apa kan gitu. Cara duduknya Nabi gimana, cara makannya Nabi harus sehat. Kenapa? Setiap yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Sedikit lagi barang. Jadi takbiratul ihram itu yang pertama akbarnya di sini. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Allahu Akbar kan sini Allah. Ini Allah, ini kedua Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu sesuai dengan gerakan. Jadi kan Allahu Akbar. Ini adalah. Jadi niatnya ketika Allahu Akbar disitulah kita menaruh niat. Niatnya itu di situ. Kalau usolli itu masih belum dikatakan niat. Itu baru membantu aja, itu baru lafaznya kan. Kenapa? Karena orsinilnya yang namanya niat itu di dalam hati. Jadi an-niyatu fil qalbi. Niat itu dalam hati. Jadi niat ketika Allahu Akbar maka itu muqarana. Jadi bersamaan pada waktu itu kita takbiratul ihram. Allah sampai Allahu Akbar niatnya kalau di situ. Makanya orang kadang-kadang agak panjang Allahu Akbar. Di situ kita niat. Tapi kata Imam Ghazali yang penting di mana aja niatnya, yang penting ketika Allahu Akbar silakan di mana anaknya. Karena kalau kita langsung sampai gini kayaknya tengah hari sedikit. Tapi kalau kata Imam Ghazali boleh aja lah. Yang penting ketika kita takbiratul, ketika waktu akbarnya Allahnya sudah ada di situ, silakan kita itu berniat. Jangan sampai gak ada berniat lah. Jadi niatnya di situ. Ketika kita mengucapkan takbiratul yaitu takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Yang kedua, yang pertama Allahu Akbar sini, yang kedua Allahu Akbar yaitu sesuai dengan gerakan. Kemudian yang ketiga daripada takbiratul ihram gerakannya gini. Jadi supaya pian nih barang tahu enggak mudah menyalahkan orang lain. Ini bisa juga pian tahu aja satu Allahu Akbar nih, tahu aja Allahu Akbar, karena tahu yang lain akhirnya menyalahkan kepada orang yang Allahu Akbar, bisa seperti itu. Kenapa? Kurangnya ilmu. Karena orang yang tidak berilmu itu fanatiknya besar sekali. Kenapa? Karena tidak ketahuan. Akhirnya menyalahkan orang lain. Gitu. Iya, kurangnya ilmu itu menyalahkan orang lain. Kenapa? Manusia ini kadang-kadang banyak protes karena kejahilannya. Gitu. Karena banyak kejahilannya. Salah kaprah. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu supaya kita bijak. Kayak gitulah, bijak. Orang yang berilmu itu bijaksana. Kenapa? Karena dengan ilmunya. Ketika ada orang mengajar Allahu Akbar, benar. Kenapa? Karena tahu. Ketika mata Allahu Akbar, benar. Kenapa? Karena tahu. Kemudian yang ketiga, Allahu Akbar. Jadi akbarnya ini ke sini lurus. Allahu Akbar. Baru naik ke sini. Boleh ya? Kenapa? Boleh ya. Karena itu memang ada nasnya. Yaitu masing-masing. Jadi yang pertama akbarnya di atas, kemudian yang kedua akbarnya yaitu bersamaan dengan gerakan, kemudian yang ketiga Allahu Akbar yaitu ke bawah, kemudian dinaikkan. Itu boleh. Jadi jangan